Oke, saatnya tes irit bahan bakar. Untuk bahan bakar Shell V-Power dengan RON 95 ya. RON 95. Kita coba starter sekarang, masih di SPBU yang sama, belum jalan. Kita starter, kita nolkan tripnya. Terus oke, AVC nya juga sudah nol. Saatnya kita berkendara, tapi berkendaranya flash akan saya matikan biar nggak ulap di pengendara lain, atau nanti waktu di tol aja biar nggak ganggu sama pengendara yang berseberangan. Ini saya mau berkendara dulu, lanjut ke perjalanan Surabaya Utara di daerah Karang Tembok. Oke, ini masih di tol di daerah Maksimo Mekarsari atau daerah Banyurip. Sorry, ternyata nggak bisa pakai flash ya, karena berkendara seperti ini pegang tripod dan juga flash berat dan susah. Mending tanpa flash. Kalau pakai flashnya HP kurang bagus. Nah, jadi pakai tripod lebih stabil, tapi susah berkendaranya. Ini di jalanan Pasar Asem Banyurip seperti ini macet. Kalau orang yang Surabaya Barat, daerah Simo, daerah Tanjung Sari, daerah Banyurip ya, apalah pasar ini ya, kondisinya seperti apa. Perlu bisa tes ini, kondisi AVC nya pasti turun karena kan masih jelek, karena kan jalannya seperti itu tadi ya. Ini tadi isi di situ, ini ada pengajian, ini hati-hati. Kalau padatnya ya tidak bisa ngalahkan padatnya Jakarta ya. Saya pernah training 3 kali di Jakarta, itu ngeri, padatnya sangat-sangat padat, jalanan sempit-sempit juga padat ya. Masih bersyukur di Surabaya tidak terlalu padat. Oke, ini buktinya kalau berkendara sehalus apapun, tapi kalau jalanan tidak support ya seperti ini, AVC nya tidak bisa bagus. Nah, tapi kalau tadi isinya di area yang langsung di jalanan yang langsung terbuka, langsung bisa jalan stabil, itu ketemunya langsung bisa 1:18, 1:20 seperti di video sebelumnya yang pakai Shell Super. Kan saya bikinkan cuplikan di tol itu kan ya. Ini masuk tol lagi, tapi masih beberapa lewat jalan biasa yang sangat-sangat padat daerah sini. Padat motornya, mobilnya, orang banyak, orang jualan, lewati pasar juga. Nanti ini kita masuk tol Banyurip dan menuju ke exit tol Perak. Ini padatnya teman-teman. Ini bagi-bagi informasi kepada teman-teman semua seperti apa tes irit bahan bakar full to full dengan menggunakan Shell V-Power. Oke, seperti ini macetnya. Kita lanjut di tol aja ya teman-teman ya. Ini lampu merah biar pegangannya lebih enak. Menuju untuk masuk tol. Kalau teman-teman yang lihat video ini rumahnya daerah sini, Simo Pemahan, Simo Josari B, rumah saya masuk ke situ. Rumah asli saya, kelahiran saya adalah di Simo Josari B. Ini tol ini memisahkan antara Simorjo dan Simorjosari. Bedanya di tol ini yang daerah banjir sini teman-teman ya. Simo itu daerah banjir karena dia dataran rendah, dataran tingginya di daerah Banyurip. Masuk tol Banyurip, kita turun tol Perak. Lanjutan di tes konsumsi bahan bakar Shell V-Power untuk sekarang hari Sabtu tanggal 22 Oktober ya. Kondisi perjalanan baru keluar dari jalan utama Sidoarjo, padat banget. Tadi berangkat itu di AVC 18,1, sekarang langsung turun gratis di 16,9. Jadi selain dari cara pemakaian
yang bagus, bahan bakar yang bagus, komponen mesin yang bagus, ya ibaratnya mobil stamina yang bagus. Faktor utama yang mempengaruhi juga dalam konsumsi bahan bakar adalah kondisi lalu lintas. Selihai apapun kita berkendara, sebagus atau sebersih apapun mobil kita, kalau kondisinya seperti ini, bahan bakar akan habis di jalan. Ya, itu perlu diperhatikan teman-teman. Jadi tidak bisa dibuat patokan AVJ ini. Kalau ada yang sampai 1/30 tuh, 1/20 itu ya harus dilihat AVJ nya atau tripnya, dia mobilnya jalan berapa km dan lalu lintasnya apakah di record seperti ini, seperti detail ini kan mesti macet apa enggak gitu ya, harus dipraktekkan sendiri-sendiri lah di mobil teman-teman channel ini semua ya. Kalau menurut saya sih, kalau menurut saya ya, daripada ini bahan bakar V-Power sama Super, untuk pemakaian kota-kotanya enak pakai Super aja, karena kalau V-Power ini yang saya kemarin sempat bahas pindah ke turbo itu karena awal lepas gasnya ini agak nderdek gitu mobilnya, agak nderdek, kurang smooth. Tapi kalau larinya sih tetap enak, enaknya di situ. Nderdek itu biasanya sembuhnya tak bersihkan throttle sama reset learning itu smooth lagi. Nah, ini kan saya pembuktian konsumsi bahan bakar dengan kondisi mesin apa adanya dan oli juga belum diganti, biar sama-sama fair, biar sama-sama bisa tahu kualitas dari bahan bakar yang dipakai itu ya. Kembali lagi di lanjutan tes irit bahan bakar pakai bahan bakar Shell V-Power. Sekarang hari Minggu 30 Oktober jam 8-an, perjalanan dari Surabaya pulang ke Sidoarjo. Ini trip sudah mendekati di arah atau di angka 552 dengan sisa bahan bakar di jarum meter bensin segitu ya. Nah, saya tidak pernah menargetkan di atas 550 karena dari awal mobil ini saya pakai full tank itu pasti 550 kilometer perjalanan. Kalau AVJ-nya, average-nya itu tergantung cara pakai atau kondisi jalan lalu lintas yang dilalui. Ini malah turun, tadi 17,8 ya, ini 17,9, mau naik lagi karena kondisi jalan yang dilalui saat berkendara di akhir-akhir ini terpantau lebih padat daripada yang memakai Shell Super kemarin. Sebenarnya hampir sama, cuman Shell V-Power ini karakternya dia mungkin lebih tinggi oktan ya, jadi dia lebih minta digas ibaratnya. Buat santai-santai masih enak Shell Super kalau menurut saya teman-teman ya. Kalau buat ngebut-ngebut ya enak V-Power, jelas oktannya lebih besar, bahan bakarnya lebih bagus dan juga pembakaran juga pasti lebih bagus. Kalau buat kota-kota tenang-tenangan santai-santai menurut saya masih enak Shell Super. Ini 17,9 dengan konsumsi atau sisa dari meter bensin segitu. Apakah bisa hampir sama seperti dengan Shell Super yang saya buat konten kemarin yang dapat AVG nya 18,4 di AVG, itu kan full to full dapat 17,5 kalau tidak salah. Terus trip perjalanan dapat 608 ya, kalau tidak salah. Ini masih proses penghabisan bahan bakar, nanti pasti akan saya informasikan kepada teman-teman YouTube semua seberapa irit atau seberapa jarak tempuhnya, itu berapa kilometer untuk memakai Shell V-Power ini di kondisi jalanan kombinasi tol dan juga
kemacetan Sidoarjo Kota dan Surabaya ya. Tapi lebih berat untuk pemakaian di pakai V-Power ini daripada yang super kemarin. Seringan banyak di tol, macetnya dikit-dikit waktu masuk tol dan keluar tol aja. Kalau ini lebih cenderung dapat jalanan yang lebih padat-padat ya teman-teman semua. Ini barusan indikator bensinnya nyala ya, final indikator nyala di 610 km perjalanan. Ini sekarang hari Senin ya, Senin 31 Oktober ya. Seperti biasa perjalanan Surabaya ke Sidoarjo, tapi nanti kita hitungnya bukan dari nyalanya indikator meter bensin ini ya, kita hitungnya tetap metode full to full, jadi tidak pengaruhi ke berapa dia nyalanya di km berapa gitu. Baginya nanti diisi bahan bakar lagi seperti dua metode yang saya pernah bikinkan konten. Ini belum final juga karena belum saya isi BBM nya. Untuk AVJ nya di 17,9 ya, ini belum juga sebagai patokan. Patokannya nanti setelah diisi BBM full dibagikan sama jumlah isinya. Oke, nanti tetap tak informasikan lagi ke teman-teman YouTube semua ya. Sekarang teman-teman waktunya ngisi bahan bakar sudah nyala, tetap ke sel. Sekarang tanggal 1 November ya, ngisi ke sel yang kebetulan lagi turun harganya, sel super aja. V-Power kemarin sudah ngisi, saya lebih suka super aja. 13.500 sekarang ya supernya, V-Power 14.200. Oh sekarang rame ya, selnya rame. Pertamina mau di ini, kalau ada yang nonton ini mau diperbaiki kualitasnya karena memang lebih bagus sel untuk saat ini ya teman-teman ya. Menarik teman-teman, habis ngisi sel ternyata harga per tanggal 1 November ya lebih murah daripada harga Pertamax 92 teman-teman ya. Pertamax 92 masih 13.900, sel super yang ronnya sama 13.550 ya. Sekarang antri banyak nih, rame selnya. Saya bukan anti sel atau pro sel ya, tapi memang seperti ini kondisinya. Memang lebih bagus atau lebih kualitasnya lebih oke. Bahan bakar juga lebih irit di mobil-mobil para pelanggan saya juga ya. Ini ada bocil-bocil, nanti mungkin waktu hitungan full to full agak sedikit berisik karena sama anak-anak saya di dalam mobil ya. Saatnya hitung-hitungan full to full teman-teman ya. Ini final 17,9 tadi sebenarnya, cuman tadi dibuat ngisi sama keluarga saya jadi turun 17,9 ya. Seperti inilah AVJ konsepnya. Kalau kita sering berhenti pasti dia akan turun juga, seperti halnya di kondisi jalan macet. Finalnya 17,9 atau 17,8, jalan trip 640 ya, tapi kita jangan hitungan dari ininya. Kita ngisi sekarang pakai sel super, ngisinya totalnya 38,5 ya, 38,5. Harganya sudah 13.500, yang lebih murah dari itu tadi Pertamax 92. Kalau nominal biaya enggak usah dihitung, kita hitungnya sesuai dengan kilometer ya teman-teman ya. Jadi 38,5 ya ini ya. Jadi 640 dibagi 38, 640 dibagi 38, 16,8 ya. Di sini 17,8, aktualnya 16,8, selisih 1 km dari AVJ. Yang realnya yang benar pasti ini. Oke, ini kan cuma alat pembantu aja ya ini ya. Jadi kenapa kok lebih boros daripada super? Karena ya itu tadi, jalanan yang kita lalui untuk full tank kali ini lebih macet, lebih padat daripada yang pakai super sebelumnya. Nah, untuk catatan, saya lebih suka pakai super untuk harian ya, karena tidak terlalu ngajak lari gitu mobilnya. Kalau pakai V-Power itu mobilnya seperti ngejak lari terus gitu. Kalau dibuat kencang lebih enak emang ini. Tapi kalau buat kota-kota, saran saya pakai super aja teman-teman ya. Oke, untuk kali ini itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menemani konten saya selama habiskan bahan bakar full to full untuk 3 kali percobaan ini. Semoga mendapatkan informasi yang lebih detail teman-teman. Kalau ada yang BBM yang lebih bagus atau setelan apa yang bahan bakar lebih irit, monggo di sharing aja.
Yang jelas bahan bakar sesuai yang aktual itu hitungannya adalah full to full ya, jangan pengaruh dengan AVJ. Kalau teman-teman ada konten kreator yang bikin AVJ nya lebih hemat seperti 1:30, coba suruh hitung metode full to full, apakah bisa 1:30 ya. Itu sebagai catatan biar tidak terlalu kemakan sama konten-konten yang kurang aktual. Oke, itu aja untuk konten kali ini. Salam BSA, salam seduluran, terima kasih.